caranya. Sungguhnya salam itu bagian dari ibadah, bagian dari ibadah afsus salam. Jadi salah satu amalan yang diutamakan itu antara lain biasa mengucapkan salam, tapi salam yang dimaksudkan adalah assalamualaikum, itu bukan salam-salam yang selamat pagi, selamat sore, ya kan? Karena kita maunya selamat semua. Kalau cuma selamat pagi, nanti sore tidak selamat, ya kan? Selamat malam, pagi tidak selamat. Makanya assalamualaikum, selamat kan. Nah, perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, apabila kamu masuk ke rumah orang, maka jangan masuk terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam. Jadi janganlah sudah di dalam rumah baru assalamualaikum. Nengok kanan nengok kiri, tidak ada ketemu orangnya, masuk lagi. Sampai dapur baru assalamualaikum. Tidak boleh, tidak boleh. Yang boleh, yang harusnya adalah la tadkhulu buyutan. Nah, jangan masuk rumah dulu. Hatta tasta'nisu, sehingga diperbolehkan. Jadi rumah itu kategori privasi. Jadi ya mungkin orang di dalamnya lagi ngapo, itu tahu-tahu nyelonong kan, ya kan tidak baik bagi kita, tidak baik bagi orang, dan bisa menimbulkan fitnah, gitu ya. Yang kedua, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki rumah, maka hendaklah kamu sekalian memberi salam kepada para penghuninya sebagai penghormatan kepada Allah. Ya, jadi ternyata salam itu bukan untuk orangnya, untuk memuji Allah, tetapi sebagai simbol untuk minta izin. Ya, wa qala ta'ala fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka apa yang diberikan kepada kamu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu. Biasanya apa yang diberikan, maka itu pula yang diterima. Jadi kalau jawab mengucapnya assalamualaikum, mesti jawabnya waalaikumsalam. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya mesti panjang juga kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masuk ke rumah, ya sebenarnya boleh yang panjang, teman kan mungkin bingung tuan rumah. Tok-tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya kalau itu ada panjangnya. Sekarang ini mana? Itu acara hari Minggu. Tapi kalau masuk rumah ya assalamualaikum. Bahkan kalau kita ketemu orang biasanya, orang-orang Arab itu kalau ketemu salam. Itu jadi kok salam, gitu kan? Ya maka yang diberi oleh orang itu kemudian yang diterima orang. Biasanya gitu ya. Kaman tadi nutudan. Kalau salamnya pendek, jawabnya pendek. Sama lah. Jadi kalau kita nanti sedekah, salam itu kan juga sedekah, karena mendoakan orang. Nah, sedekahnya pendek, sedikit, dapatnya juga sedikit. Nah, wa qala ta'ala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimil mukramin iddakhalu alaihi wa qalu salaman qala salam. Bahwa sudah sampai kepada Muhammad cerita tentang Ibrahim. Ketika mereka masuk ke Ibrahim dan mengatakan salam, maka Ibrahim pun menjawab salam. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang dikenali dengan gelar Khalilullah. Salah satu sifatnya adalah sangat memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu sifatnya para nabi.
Jadi jangan tidak senang kalau ada tamu datang ke rumah kita. Akan kenapa? Ada orang yang datang dosa. Kita ketemu di mana baik. Berarti kalau ada orang mau bertamu ke rumah kita, Bapak Ibu sekalian, kita bangun rumah bagus-bagus, mahal-mahal, lama-lama, ya ada orang datang tidak mau. Ya kan? Bawa apa itu rumah? Dan bisa jadi dia datang bersama para malaikat yang mendoakan kebaikan. Dia malaikatnya tinggal di balik. Gitu kan? Nah, maka karena itu ya bagus kalau ada orang mau bertamu dan kita menjamu tamu. Lalu etikanya bagaimana, adabnya? Maka sambutlah tamu dan segera jawab salamnya. Dan boleh tamu itu bertanya begini, tamu, assalamualaikum, dijawab dari dalam, salam siapa? Saya, itu dah boleh. Saya itu dah boleh. Jadi yang boleh sebutkan namanya, gitu kan? Kalau saya kan siapa? Maka sebutkan namanya. Assalamualaikum Pak RT ini. Jadi kalau Pak RT kan saya tahu. Jadi harus ada gelarnya supaya yang di dalam tahu ini siapa tamunya, karena adabnya memang begitu. Nabi Ibrahim itu juga sangat memuliakan tamu. Nabi Ibrahim itu pernah meminta izin kepada Allah ikut minum. Nah inilah makanya sering orang bertanya, kalau puasa kita ada tamu, lalu tamu yang kita suguhin minum, dia minum, kita ikut minum enggak? Nah ceritanya begini, kalau zaman Nabi Ibrahim itu enggak batal. Karena zaman Nabi Ibrahim itu salah satu memuliakan tamu itu menjadi syariat. Tapi kalau zaman Rasulullah gimana? Ya jangan ikut minum. Boleh menyebutkan bahwa saya sedang berpuasa. Jadi tidak riak. Jadi kalau aku puasa apa minumlah, makanya kalau puasa kayak aku, nah itu ya dia minumnya kenyang, kita batal pahalanya kan. Jadi kalau kita ini shaimun masak, ya kan, minumlah. Jadi biasa menyebutkan puasa bahwa karena dengan tujuan tertentu yang disahkan, dibenarkan, tidak apa-apa. Bapak-bapak besok bulan puasa ada orang ngajak bercakap di belago, ya sebut ngomong aku puasa ya. Jadi maksud kau kakek sudah puasa gitu, jangan. Aku puasa. Malah ini puasa maksudnya untuk supaya dia tidak timbul fitnah bahwa kita tidak mau makan sama-sama kan. Jadi menyebutkan puasa kepada orang yang tidak puasa itu karena ada situasi seperti itu dibolehkan. Yang tidak ada tuh tidak ada berita apa-apa, aku puasa, kau tahu tak? Wah itu iya, tidak boleh. Yang seperti itu menyebutkan konteksnya tidak tepat. Tapi kalau konteksnya benar dibolehkan. Nah Nabi Ibrahim gitu, jadi ketika tamunya datang dia sedang puasa, dia ikut minum, tapi zaman itu batal tak dia? Zaman itu tak. Karena zaman itu belum ada larangan atau belum ada petunjuk seperti kita, ya kan? Ya, itu sebagai bentuk bahwa Nabi Ibrahim itu sangat menghormati tamu. Demikian juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan terkenal sekali senang membantu orang, menghormati tamu, menghormati orang susah. Jadi kalau beliau ada tamu langsung manggil istrinya, ada makanan enggak? Karena pernah dijawab, ya ada makanan tapi untuk anak-anak. Gimana Bang? Kasih itu orang makan. Kita kakek bagaimana? Berapa rotinya? Rotinya masih ada 3. Kasih ke depan sisakan 2 untuk anak-anak. Terus kita macam mana? Puasa. Jadi ya kan? Bisa kita Pak? Gitu tuh kalau ada bisa masuk surga sampai dia itu masalahnya. Jadi makanan ada 3, anaknya 2. Harusnya kan yang singkong untuk dia berdua, kasih yang jatah itu untuk tamu Molina. Jadi kasih ke anak-anak itu pas. Ini luar biasa. Nah kemudian wa an Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam khair? Ayyul Islam khair? Qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta
Tut'imut ta'am, berbagi makanan dan bertebar salam. Hadis Bukhari wal Muslim. Nah, jadi mengucapkan salam dan berbagi makanan itu salah satu amalan menunjukkan kebaikan Islam. Berarti dua-duanya kan sama. Memberi itu juga makanan sedekah, mengucapkan salam juga sedekah. Jadi memberi itu sebaik-baik Islam. Nah, gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala lamma khalaqallahu Adam idhhab fasallim ala ulaika nafari minal malaikati julusin fastami' ma yuhayyunak. Bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan sampaikan Allah berfirman kepada Nabi Adam, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang duduk di antaramu. Niscaya dia akan menjawab salam, karena sesungguhnya jawaban itu merupakan penghormatan kembali kepadamu dan seluruh anak cucumu manusia. Nah, ini jadi awal penciptaan dulu. Ketika Nabi Adam lalu bergerak gitu ya, Allah katakan itu di kanan kiri di belakangmu ini semuanya malah malaikat. Maka ucapkan salam kepada para malaikat. Nanti malaikat akan menjawab kembali salammu dan dia akan membagikan kehormatan kepadamu dan anak cucu. Jadi salam itu lalu bagaimana? Nah, Nabi Adam faqala Nabiullah Adam sofiyullah. Maka berkata Nabi Adam, assalamu alaikum. Jadi assalamualaikum ini bukan baru. Awal niat penciptaan Nabi Adam, Allah mengajarkan kepadanya kalimat berbunyi assalamu alaikum. Bahwa kalimat ini sudah miliaran tahun, jutaan tahun, lama sekali. Waqalu, ya kan, maka malaikat kemudian menjawab assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini ya. Jadi malaikat menjawab warahmatullah. Nah, hadis berikutnya wa ana bil Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu marana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abi Bara Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadamu 7 macam perbuatan. 7 macam perbuatan maka amalkanlah, kata Rasulullah. Yang pertama iyadul marid, bi'iyadatil marid, jenguk orang sakit. Yang kedua wa ittiba' janais, urus jenazah. Yang ketiga wa tashmitil 'atis, mendoakan orang bersin. Wa nasrid dhaif, menolong orang susah. Wa aunil madlum, membantu orang yang sedang terkena musibah. Wa ifsa'is salam, tebarkan salam. Wa ibraris qasam, dan menepati janji. Nah, hadis ini memberi banyak tuntunan tentang amal. Pertama, menjenguk orang sakit. Ingat ya, menjenguk orang sakit itu diberi pahala gugurnya dosa sebagaimana orang sakit, tapi yang menjenguk tidak perlu ikut sakit. Jadi kalau bapak ingin banyak pahalanya, kakek siang jalan-jalanlah ke rumah sakit, jalan kelilingi pasien-pasien. Ya kan, yang kenal, tapi yang tidak kenal tambah sakit ya. Siapa ya? Ya kan? Makanya kalau ada orang sakit sekarang ribet, kenapa kita payah nyari pahala sekarang nengok orang sakit? Karena orang sakit sekarang ditengoki tidak boleh. Dan kita pun sekarang ngeri nih orang sakit. Padahal nengok orang sakit berpahala, tapi sekarang ya hati-hati. Ya kenapa orang sakit itu? Orang dulu zaman normal kan orang sakit itu ya mudah ditemui. Sekarang jangankan ditemui, dia orang sakit itu nak ketemu dokternya tuh payah sekarang. Terus dia nak berobat dengan siapa?
Nah, yang kedua, mengantar jenazah atau mengiringi jenazah, mengurus jenazah ya, itu pahalanya besar. Kemudian yang berikutnya, wa tasmitil atis, kalau ada orang bersin didoakan. Bersin acing. Nah, maka laki-laki jawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Kalau perempuan yahdikumullah. Ya. Yarhamukallah. Tapi kita nih karena ini tergantung kebiasaan saja, banyak orang bersin malah bersin. Apa berobat kau? Malah ada orang bersin berobat. Didoain. Ya kan yarhamukallah. Allah menyayangimu. Kenapa? Orang bersin itu mengeluarkan bakteri yang mau masuk ke dalam kan, semprot balik keluar, tidak, ya alhamdulillah tidak jadi sakit. Ya, biasanya orang kalau udah jadi demam bersin dulu beberapa hari baru hilang. Tapi ada juga yang bersin sudah demam. Ya kan, maka masing-masing atau menjadi tanda peringatan bagi kita. Yang berikutnya, menolong orang lemah, membantu orang teraniaya, menyebarkan salam dan menepati janji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya adalah tentang wa an Abi Hurairah. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Afsus salam bainakum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. Tidaklah kamu sempurna imanmu sehingga kamu saling menyayangi di antara kamu. Maka ketahuilah bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa sayangmu kepada saudaramu. Rasul menjawab, afsus salam bainakum. Mengucapkan salam itu salah satu tanda kita menyayangi saudara kita. Jadi mengucapkan salam itu banyak manfaatnya, bukan sekedar kita izin sapa menyapa, tetapi sesungguhnya salam ini bermakna kedekatan kita dengan saudara-saudara kita. Ya, karena memang ada aturan untuk mengucapkan salam. Ya, nanti setelah itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Dari Abi Yusuf Abdullah dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan, maka wahai manusia, sebarkan salam yang pertama, kedua berbagi makanan, yang ketiga silaturahim, yang berikutnya sholatlah ketika orang sedang tidur, dan masuklah kamu nanti dengan mengucapkan salam. Jadi salam ini bisa kita bawa sampai kapan? Sampai masuk surga nanti juga kita masih mengucapkan salam. Oh, nanti kan kita masuk surga kan udah kenal itu dengan sama-sama rombongan siapa nih, mau mirip-mirip galau. Kalau di atas dunia kan gampang beda-bedain orang, kenapa ini hitam nggak jelas kan. Kalau di surga kan gagah-gagah lo mirip galau, paling yang diucapin sudah lah, ini berarti saudara kita yang sama. Assalamualaikum. Coba bayangkan Pak, kalau penduduk surga menjawab waalaikumsalam, silakan masuk. Itu ya kan, kalau standar masuk Fauzi, masuk Mas mana? Tinggal masih belakang, mungkin 2 hari lagi. Padahal Mas Mono duluan. Kalau dia tukang azan. Tukang azan kan masuk surga aja duluan Mas. Itu hebatnya. Cuma nunggu kami bukanya ya kan. Tukang azan. Lah tukang azan memang nanti tubuhnya lebih tinggi di akhirat daripada yang tidak mau azan. Karena tukang azan itu kelebihannya dia pasti sudah ada duluan sebelum orang masuk masjid. Kalau tukang azan belakangan kan sudah selesai, tukang azan datang baru azan. Tidak bisa. Azan mesti dia duluan. Nah, yang berikutnya Rasulullah SAW bawa Tufail bin Ubay bin Ka'ab datang ke tempat Abdullah bin Umar, kemudian bersama-sama ke pasar. Maka Tufail berkata, bila kami berada di pasar, maka setiap kami melewati tukang penjual pakaian, orang yang akan menjual dagangannya,
maka sekurang-kurangnya kamu mengucapkan salam. Jadi Pak ya, jadi apa namanya, bagus gitu. Jadi kita ini kalau jalan-jalan misalnya jualan, terutama di pasar-pasar yang kira-kira penjualnya banyak orang yang susah-susah lah kira-kira. Kalau di Japtos kan itu jual baik yang punya bukan dia. Tapi kalau di pasar tuh memang barang niat, banyak dia. Maka sekurang-kurangnya sebenarnya kita mengucapkan salam. Kan beli mungkin kita tidak, karena kita tidak semua barang kita beli. Tapi sekurangnya mereka mudah-mudahan laris ya, begitu. Sunnahnya sebenarnya. Gimana apa dilakukan orang apa tidak nih ya? Pak, bagaimana kalau nih 100 orang salam ya? Serempak ke Assalamualaikum, ya kan? Mudah-mudahan. Sebenarnya begitu. Karena kita kurang melihat budaya ini. Ya. Sebenarnya kalau mungkin budaya orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mungkin asik saja kita. Karena orang kadang-kadang diucapin salam, kadang ada yang tidak jawab. Padahal ucapin sunnah, menjawabnya wajib. Nah kan gitu. Jadi ini sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah apabila bertemu dengan para penjual di pasar dan mereka adalah orang susah dan tidak berkenan untuk membeli barangnya, maka dia sekurang-kurangnya mengucapkan salam. Ini baik sekali. Mungkinlah kalau diucapkan salam itu dia terhormat kali ya, merasa dihormati. Assalamualaikum, ya kan? Gitu, kira-kira begitu. Jadi jangan pula sudahlah orang miskin, nengok dia mungkin tak karuan bentuknya kita noleh tidak. Ya kan, nah ini ya. Dalam doa dia kan bahaya di model dunia lah. Nah, suatu hari saya datang ke tempat Abdullah bin Umar, kata sahabat Tufail. Maka kemudian dia mengajaknya kemudian berjalan-jalan ke pasar. Apa yang akan kamu perbuat di pasar nanti? Karena kamu tidak akan membeli sesuatu, tidak akan mencari sesuatu, tidak akan menawar sesuatu, atau tidak akan duduk dengan seseorang, maka lebih baik kita berbincang-bincang sana di sini, ya kan? Kemudian beliau berkata, kita ucapkan salam kepada mereka. Nah inilah, jadi sahabat Abdullah bin Umar itu mau ngajak ke pasar gitu. Tapi dia bilang aku ke pasar nak apa? Nak beli budak, jadi kan. Yo ucapin salam kepada orang-orang. Nah itu jadi maksudnya kalaupun misalnya kita tidak melakukan sesuatu yang ada jual belinya menguntungkan orang, tapi sekurang-kurangnya kita berbagi salam. Ini absus salam. Nah, jadi perbuatan biasa mengucapkan salam adalah amaliyahnya orang-orang baik. Sekarang bagaimana tata cara memberi salam? Maka dari Imran bin Husain maka datang kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum. Maka kemudian beliau menjawab Waalaikumsalam, ya kan? Kemudian salam itu dijawab oleh beliau dan duduk. Kemudian beliau bersabda Isrun 20. Datang lagi orang, Assalamualaikum. Lalu beliau menjawab Salasun 30. Jadi Rasulullah itu sehari itu pernah jawab salam 30 kali. Karena apa? Setiap yang bertemu dengan beliau dijawab disalam. Kalau tidak dia ucapin salam duluan, dan orang ucapin langsung dijawab. Maka beliau ngomong, saya duduk di sini Isrun dan 20, Salasun dan 30. Coba. Kalau kita kan banyaknya orang salam di beda-beda kita tidak kelamaan ya. Karena memang apa ya, budaya ini mungkin bukan tidak biasa saja kita. Assalamualaikum. Harusnya biasa saja dan baik ini dan baik. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu an, bahwa istri Rasulullah Aisyah, ibunda Aisyah berkata, "Hadza Jibril yaqra'u alaihi salam." Bahwa Rasulullah berkata kepadaku, Jibril menyampaikan salam kepadamu wahai Aisyah. Nah ini jadi Rasulullah pernah dapat titipan salam. Jadi kalau ada titipan salam itu normal Pak. Berarti Rasulullah pun pernah melakukan itu. Jadi misalnya bapak nitip salam, tolong yang nitip salam ke beliau tuh mudah-mudahan sehat semua. Sampaikan. Kenapa? Dapat titipan salam ini.
ya waalaikumsalam gitu loh. Karena dia nak ngucap mungkin jauh. Sekarang walaupun ada WA mungkin ya orang boleh tetap apa nitip. Nah boleh saja. Pernah dilakukan Rasulullah? Ya pernah. Bahkan Rasulullah dapat titipan salam dari malaikat Jibril kepada Siti Aisyah. Ya kan, wahai Aisyah, engkau dapat salam dari malaikat Jibril. Gitu toh. Kalau malaikat Jibril itu tidak perlu ngeri dah ya. Dapat salam dari malaikat Israel. Agak hati-hati, ya kan? Mana masalah kabur, kulitlah kendur, ya kan? Uban bertabur, jalannya nunggur-nunggur, ngomongnya ngelantur, makannya bubur, bentar lagi di itu salamnya malaikat Israel kan gitu. Makanya kalau ngaco tuh tengok rambut putih, ya kan? Tengok kulit, nengok gigi, panok nih kulitnya, ya kan? Ya, itu salamnya dia. Ya sebenarnya malaikat Israel itu tiap hari itu kan ngintip kita, ya kan, ngintip gitu. Kan targetnya itu kan kita. Kita ini dengan malaikat Israel itu Pak, hubungan satu arah, bukan hubungan dua arah. Dia bisa ngintip kita tidak bisa ngintip dia. Dia bisa nyabut nyawa kita tidak bisa nyabut nyawa dia. Itu lebih dengan dia. Ya. Terus malaikat Israel itu kapan matinya? Loh, malaikat Israel itu mati juga besok Pak. Cuman malaikat Israel itu matinya terakhir. Kalau mati kalau kecuali Allah tinggal dia dewa. Nah, baru Allah perintahkan dia nyabut nyawanya dia dewa. Lalu kata Rasulullah apa? Kalau tahu rasanya nyabut nyawa kayak gini, aku minta tugas yang lain. Kayak gitu omongan dia besok. Dia sudah tahu rasanya mati. Ya kan? Dan karena dia belum pernah mati. Yang mati itu ya besok di hari kiamat ketika dia ketika hari ini mau kiamat kan seluruh manusia mati dan dia cabut semua tugasnya selesai baru ngadep Allah. Ya Allah sudah mati galau-galau kecuali engkau dan aku. Jadi tidak ada yang kecuali yang hidup kecuali Allah. Kau Allah bukan kan mati. Maka sudah mati kan. Jadi itu orang makhluk yang terakhir. Jadi malaikat Israel itu besok mati juga. Baru kemudian dihidupkan kembali oleh. Nah, yang berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu kana idza takallama bi kalimatin adaha salasan hatta tubhamu anhu wa idza ta'ala qawmin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Anas dikatakan bahwa beliau berkata mengajari orang bersalam sampai 3 kali dan benar-benar orang mengerti. Dan beliau mendatangi suatu kaum, lalu beliau mengucapkan salam bahkan mengajari orang bersalam sampai 3 kali. Nah, gitu. Jadi kayaknya salam ini memang begitu penting bagi Rasulullah. Kenapa? Berkali-kali beliau kena datang ngajari lagi, besok datangi lagi, sudah ngajari datangi lagi, sampai bisa mengerti tentang salam. Nah, sampai Rasulullah mendatangi 3 kali dan mengucapkan sampai 3 kali agar orang mau mengucapkan salam. Nah ini penting. Nah kemudian apabila ada Abu Jurai Al-Juhani Al-Hujaimi berkata bahwa la taqul alaikas salam fa inna alaikas salamu tahiyatul mauta. Ya, maka ucapkan assalamu alaikum. Jangan ucapkan kepada saudaramu assalamu alaika. Kenapa? Ada bedanya ternyata. Assalamu alaika itu ucapan orang yang tidak ada nyawanya. Jadi kalau bapak nengok mayat baring takziah tau, ngucapnya assalamu alaika. Karena kalau assalamu alaika tidak perlu dijawab. Bapak ngucapnya assalamualaikum bangun dia. Assalamualaikum, salam, aku ikut. Ya kan? Itu makanya kalau bapak takziah maka assalamu alaika. Kepada yang duduk-duduk assalamu alaikum. Supaya beda antara yang hidup dengan yang mati. Ini yang hidup nanti jawab. Lewatnya assalamu alaikum.
Assalamualaikum ini khusus kepada orang mati dan kepada Rasulullah. Nah, gitu. Jadi hadisnya begitu. Ya kan la takul alaika, tapi takul alaikum. Alaika lil mauta wa alaikum lil muslimin. Bahwa untuk alaika itu untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kalau Bapak takziah ya assalamualaikum. Ya, kemudian dulu tuh assalamualaikum. Jangan dibalik. Assalamualaikum. Ya kan? Ya kan kayak mati kalau enggak mati. Begitu ya. Ada bedanya sedikit. Jadi mungkin karena kita kadang ini malah kita mungkin tidak mengucapkan salam kepada orang yang apa nih jenazah. Nah, lalu kenapa kalau kubur assalamualaikum lagi? Kan kalau masuk kubur kan assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimina wal muslimat. Ya kan wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu. Jadi kalau masuk kubur ya assalamualaikum wahai seluruh penghuni kubur. Insyaallah kami juga nyusul. Ya inilah dalilnya bahwa ternyata orang yang dikubur itu kan dihidupkan kembali. Kan hidup lagi dia. Ya kan? Dia dengar yang kita salahkan, cuma dia tidak jawab. Kalau dia jawab tidak merinding kita. Assalamualaikum. Salam Mas Mono. Waduh. Ya kan orang-orang itu mendengar tapi tidak bisa berbuat seperti kita. Kenapa? Karena beda alam. Baik. Kemudian bagaimana tata cara memberi salam sedikit lagi. Ya, pertama boleh mengucapkan salam untuk rumahnya sendiri. Boleh ya. Pakai amalannya Mbah Kiai Maimun Zubair. Masuk rumah ucapin assalamualaikum plus kulhu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah malaikat menjawab salam, setan keluar, bala keluar, rezeki masuk. Gitu ya. Salam plus kulhu. Tapi kulhunya selesai, jangan cuma kulhu. Enggak bisa. Kulhu udah bisa kan ya. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Selesai. Yang berikutnya salam untuk anak-anak bagaimana? Bagaimana hukum mengucapkan salam kepada anak-anak? Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Rasulullah membolehkan orang bersalam kepada anak-anak. Tapi diniatin kalau tidak dijawab berniati untuk mengajar. Anak-anak tidak ngerti. Baru yang kemudian tentang bersalam kepada orang yang bukan muhrim. Jadi udah ada muhrim, udah ada sapa-sapa, maka berhati-hatilah kepada fitnah. Itu aja hadisnya. Berarti sebenarnya tidak dianjurkan juga untuk mengucapkan salam kepada yang bukan muhrim di tempat tertentu. Tapi kalau salam rame-rame, salam. Ya kan, yang bahaya juga kalau di tempat tertentu. Nah, kemudian dilarang untuk mengucapkan salam spesial kepada orang kafir dan di sana tidak ada satupun orang Islam. Makanya kalau pejabat kan biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terus perlu tidak mengucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya saudara, kalau kita orang Islam ya itu Islam. Kalau dia nanti tidak Islam ya salam dialah gitu sebenarnya. Tidak perlu orang Islam lalu mengikuti salamnya seperti mereka. Ya kan, walaupun kan yang berhak mengucapkan kan kita. Ya kan, kalau kita kemudian mengucapkan assalamualaikum kenapa? Ya karena kita mohon maaf karena kita mengikuti keyakinan kita. Nanti kalau dia yang berpidato ya pakai keyakinan dia. Itu begitu. Jadi toleransinya begitu. Jangan kalau toleransi ngikuti apa yang diucapkan dia. Loh kan kalau bapak nanti mati kan bagus kalau ucapin assalamualaikum. Ternyata kalau nak mati salam kebajikan Om Swastiastu. Nah kan bahaya. Jadi jangan biasakan mengucapkan sesuatu yang bukan milik kita. Ya biasa, hormati saja. Mohon maaf, saya menghormati tapi tidak mengucapkan. Nanti silakan ucapkan, saya mengucapkan gitu kan. Lakum dinukum. Ini kebiasaan. Semua mau diucapkan. Mentang-mentang toleransi semua nak diucapkan. Jangan. Jangan kenapa? Jangan biasakan mengucapkan sesuatu yang nanti itu biasa. Cabut malaikatnya. Om Swastiastu. Mati. Jangan mengucapkan. Mengucapkan bismillah malas, mengucapkan itu rajin jangan. Jadi maka hormati sajalah apa yang dilakukan orang, ya kan, dan orang menghormati apa yang dilakukan.
Sudah, jangan lalu melakukan yang dilakukan orang dengan orang melakukan kita itu tidak seperti itu, ya kan? Baik, ya kan kira-kira. Tapi andai kan di dalam itu ada orang Islam satu saja, misalnya ini orang banyak non, tapi di sini ada satu saja, maka diperbolehkan mengucapkan salam. Kenapa masih ada yang bakal jawab? Gitu. Lalu bagaimana kalau ada orang itu jawab dan dia mengucapkan? Nah ini kan ada tuh, dia tok nih rombongan itu. Waalaikumsalam Ustaz. Tengok apa? Pakai pelanggan. Tidak saja. Atau jawab pun waalaikum. Atau waalaikumsalam, tapi tidak pakai salam. Jadi kita tidak mengucapkan salam. Waalaikum. Waalaikum itu kan bukan salam. Tapi kalau waalaikumsalam kan ada kata salam. Jadi maka ya inilah toleransi sebenarnya diatur sedemikian baik, bukan berarti kita mencampur-campur gitu salam dia kita pakai salam kita pakai tidak begitu. Sebenarnya dia tidak salam kita pakai, ya kan? Nah, sama lah berarti kalau begitu mengucapkan selamat kepada hari raya lain. Sebenarnya kita ucapkan silakan memberikan, tapi kita tidak mengucapkan sebagaimana mereka mengucapkan. Nah, begitu saja. Ya kan? Baik. Saya kira ini ya kan beberapa penjelasan tentang salam, ya kan. Idza assalamualaikum ahlul kitab faqulu waalaikum. Ini hadisnya nih, apabila salam kepada kamu, apabila orang datang kepada kamu yang bukan agamamu, kata Rasulullah, maka cukup jawab waalaikum, tidak pakai salam. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Jadi jelas Pak. Jadi kalau ada orang misalnya masuk ke ruangan kita, datang ke tempat kita, datang ke rumah kita yang bukan agama kita, dia mengucapkan salam. Ini kan latah juga, assalamualaikum. Kita jawablah waalaikum. Tidak pakai salam, ya kan? Itu hadisnya jelas dan begitu. Nah, jadi ini ya, mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya bagi kita semua. Intinya bahwa salam itu amalia baik dan boleh seringlah kita kerjakan. Mudah-mudahan banyak manfaat. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada kebaikan dan amalia yang diterima oleh Allah dari salam ini untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu barangkali mungkin tanyakan di yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan Ustaz Muhammad Bayar. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, saya pernah kejadian seperti itu. Kejadiannya saya diundang dalam acara muslim mewakili beberapa tempat. Jadi sempat waktu itu saya tanya ke kanan kiri yang sebelah kanan saya ini orang buat kadang-kadang. Nah, Pak, gimana kalau saya ucapkan salam? Usah. Jadi saya tanya lagi yang sebelah kiri, yang muslim beliau, Pak, gimana kalau saya ucapkan salam? Boleh Pak, karena ini nasional. Jadi waktu itu niat saya gitu. Niat saya itu saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu setelah itu saya bersyahadat kembali juga saya niatkan mudah-mudahan ada salah satu di antara hadirin yang di situ itu yang non muslim, ada salah satu yang Islam, seperti itu saya niatkan. Dan yang kedua saya ingin tanyakan, bagaimana kalau salam itu dalam bentuk pesan chat atau SMS, assalamualaikum itu kan tak berbunyi dalam teks gitu. Apakah itu wajib juga untuk kita jawab dalam teks? Dapat saya bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ini sekali lagi bahwa domainnya atau wilayahnya adalah wilayah akidah. Gitu ya. Kalau yang betul-betul akidah itu memang harus hati-hati. Kalau di situ memang tempatnya dia, memang tidak ada juga anjuran kita untuk mengucapkan salam gitu ya.
Karena salam ini kan salam syariat. Kalau mau tidak salam syariat pakai salam nasional. Salam syariat apa? Selamat pagi, selamat sore, itu memang salam nasional. Dan itu mau diucapkan ke Islam juga boleh, mau diucapkan kepada yang tidak juga ada masalah. Tapi kalau assalamualaikum itu ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran presiden. Ini bukan, jadi kita ngikut Rasulullah. Jadi jangan kemudian memaksakan ajaran Islam ini bisa diterima secara nasional. Itu juga tidak. Ya agama ya agama. Ketika nasional mungkin punya cara sendiri, kita ikuti. Bapak-bapak nengok pejabat kan pakai topi hitam ini juga, yang bukan ini. Ahok pakai itu juga tiap hari. Ya kan, apalagi sekarang dia nak nyari lewat. Apa itu kemudian dia dapat pahala atau diperbolehkan? Nah ini kan bukan topi Islam, tapi dia topi nasional. Tapi kalau Ahok berani pakai topi haji, nah itu baru agak aneh. Biasanya topi haji itu spesial, topi orang yang sudah haji atau orang Islam biasa. Makanya santri-santri itu banyak diajari dua kopiah. Kalau mau memang nampak berani ini. Tapi kalau nasional siapa saja bisa pakai. Nah itu ya, jadi kita menghormati tetapi kemudian tidak memaksakan syariat masuk dalam penghormatan kita. Ya mohon maaf saja, jaga syariat kita dan jaga kehormatannya. Ya kan, pertama. Yang kedua, kalau satu pun tidak ada di sana yang bisa menjawab salam kita, maka sebaiknya kita tidak perlu salam. Tapi kalau ada satu saja, satulah misalnya saya dengan Pak Dar ini diundang ke acara komunitas ini, ya masih ada beliau, saya masih bisa bersalam kepada beliau. Tapi kepada yang itu, loh kenapa begitu? Ya inilah kalau sudah wilayahnya akidah, ya kita harus memang punya ketegasan juga bahwa lakum dinukum waliyadin. Agama kita harus kita pertahankan, jangan dilemahkan dengan toleransi. Toleransi itu tidak dimaksudkan untuk melemahkan akidah agama manapun. Agama dia terserah, agama kita tidak ada maksud bahwa lalu kita bisa salah. Tapi menghormati ketika beliau mengucapkan salamnya, ya kita dengar. Ya kan, ketika kita mengucapkan salam kita karena ada orang di antara kita yang begitu. Nah kan jadi maksudnya ya biasakan, apalagi PRT kan nanti banyak kawannya, biasakan tempatkan di posisi. Nampak satu pun tidak kating kali ini sudah. Apalagi bapak itu baik. Dan dia pun tidak pernah tersinggung juga kalau kita udah ngucapin assalamualaikum kan gitu. Nah, yang aneh itu justru kalau pendengarnya orang Islam semua. Dan nggak ngucapin salam. Apalagi bapak, nah ini yang kurang baik. Saya maka kadang-kadang heran orang sambutan di masjid. Sambutan di masjid. Lah kok pakai gitu tadi? Selamat pagi, salam sejahtera. Ini kalau wilayahnya ini, nama tempatnya Gunung Malah. Berarti di sini ya kita semua. Ya sudah pakai assalamualaikum baik, pakai itu. Cuman itu lah kadang orang mungkin aku latah atau macam-macam. Salam sejahtera, salam kebajikan. Loh, masjid. Kalau masjid udah wilayah kita ya murni gitu. Nah perlu tidak kita mengucapkan salam sebagaimana yang dia ucapkan sekali lagi, ya kan, cari aman saja, cari selamat saja secara akidah. Kalau mau secara retorika ya silakan, tapi secara akidah kita ucapkan salam nasional. Mereka terima lah ketika selamat pagi Bapak, ya kan, sama-sama kita hormat. Itu ya, jadi kemudian tidak bermaksud tidak berdakwah. Jadi dakwah itu bil hikmah, bukan bil qaul saja, tapi dengan sikap dan perbuatan, bukan dengan ucapan saja. Ya. Mari yang kedua, bahwa salam yang diucapkan melalui WA atau SMS, ya tetap harus dijawab sebenarnya. Kalau dia jawabnya tulisan, dia dijawab tulisan kan? Iya. Makanya sebenarnya Pak, kalau ada orang WA kita ada assalamualaikum. Tapi ada yang bertanya kemarin, bagaimana kalau mengucapkannya itu tidak sempurna, ASK, ASW, SWW gitu. Tapi itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dimaklumi, dipahami. Kalau itu juga maknanya salam, maka kita tetap jawab. Ya kalau dia mengucapkan AS, jawab WS kan gitu. Supaya adil. Tapi kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kopi pasti balikkan ke dia. Jadi sama jawabannya. Maka itu supaya maknanya sama. Jawablah.
Kan banyak orang Pak ngucapin salam tapi kita jawab WA-nya enggak salam, sebenarnya itu enggak pas ya. Kalau dia ngucapin WA-nya pakai salam, ya kita jawab WA-nya juga pakai salam. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, insyaallah gitu. Jangan langsung dijawab. Nah, tapi kalau tidak ditulis sebenarnya itu tidak apa-apa, yang penting kita pastikan kita jawabnya. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira dan itu kalau memang dimaksudkan murni untuk kita, maka idealnya kita tapi ada juga kaul ulama mengatakan bahwa apabila assalamualaikum tidak diucapkan secara langsung dalam bentuk tulisan, maka menjawabnya pun tidak sesaat itu juga tidak apa. Karena memang dia akan ada selama-lamanya nempel terus dalam WA. Loh, kalau Bapak menjawab assalamualaikum di tulisan setiap ketemu harus baca baru. Setiap buka WA, assalamualaikum salam. Buka WA, salam. Padahal tulisan kemarin, silakan baca. Jadi maka jawablah sesuai dengan konteks. Tapi kalau ketemu orang, maka dia harus mutasil, dijawab sesaat itu. Ya kan, tidak boleh. Misalnya Pak Haji Muji ucapkan salam ke saya, assalamualaikum, Ustaz. Bolehlah saya tuh minggu depan saya datang, ketemu, waalaikumsalam Pak Haji. Ngapa? Minggu kemarin kan ada salam tidak dengan saya lupa. Kejauhan. Ya kan dia satu aja, ya kan. Makanya enaknya pahala salam ini apa? Ngucap saat itu, dapat saat itu. Dan tunda-tunda minggu depan. Jadi atur saja, yang penting jangan terlalu dalam mencampur adukan makna-makna toleransi dan arti mungkin kurang bijak dalam urusan agama kita. Jangan kalahkan agama kita, jangan. Biarkan saja. Kalau itu sudah menentukan wilayah kita apa? Ini tidak. Kalau yang lain silakan pakai topi, ucapan salam nasional. Tapi kalau assalamualaikum itu memang kita, ciri kita, tapi ada aturannya. Tidak perlu yuk tentang kita orang kita basing di mana-mana. Ya kan, maka harus ada juga tempat-tempat yang dimudahkan untuk tidak tampil. Saya kira ya. Kalau kita mendengar salam yang tidak dijawab serta tetangga, kan itu kita tuh bagaimana? Apa wajib menjawab atau tidak menjawab? Ya. Jadi ada dua, satu mengucapkan salam, satu mendengar salam. Jadi kalau mengucapkan itu mutlak Pak, mutlak dijawab. Bapak ketemu berhadapan, assalamualaikum, Bapak ada jawab, nah itu masalah. Tapi kalau ada orang bersalam, Bapak mendengar, itu kan salamnya bukan untuk kita, salamnya untuk orang yang dimaksud. Maka disunahkan juga menjawab, tetapi tidak mutlak menjawabnya, karena memang salam itu bisa jadi bukan untuk kita. Nah, apalagi rumahnya bapaknya beda, bersebelahan, kawannya tamunya banyak, waduh pening Pak. Assalamualaikum, salam, gue yang jaga. Aku nak kesini Pak, ya kan? Nggak ada jawab salam Bapak. Makanya yang mutlak dijawab yang disetujui. Yang dituju siapa? Nah, assalamualaikum ya di dalam itu dulu. Kita mendengar ikut menjawab, tetapi tidak seperti mereka. Jadi tetap Pak, yang namanya mendengar salam itu wajib dijawab sebenarnya. Lalu bagaimana kalau mendengar ucapan salam dari kaset, TV, ya kan? TV, kaset segala macam itu salam terus deh. Ya makanya boleh menjawab dengan jawaban pendek saja. Karena begini, kalau Bapak mendengar salam lalu ditangkap itu kan ada orang mau ngasih apa doa, kita mau. Jadi kalau kita didoakan kita udah mau, berarti sama dengan orang ucapkan salam kita udah. Jadi yang paling mutlak Pak, memang salam itu tertuju ke kita. Tapi kalau salam yang sifatnya terdengar, ya dianjurkan untuk dijawab. Tetapi yang mutlak wajib menjawab adalah mereka orang yang ditujukan salamnya. Misalnya saya bersalam ke Bapak, memang saya tujukan salamnya itu ini. Tapi yang mendengar tuh dari mana nih mendengar salam pakai. Ya udah, ya silakan jawab. Tapi tujuannya utamanya ke tujuan. Gitu ya. Jadi gitu panduannya. Jadi salam itu memang ada juga salam yang tidak wajib dijawab. Salamnya imam sholat. Kalau tadi saya assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wah, ya hancur salatnya. Ini salam ini tidak dijawab. Tapi kalau salamnya khotib masih boleh dijawab. Meskipun di dalam khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya itu sebenarnya salam yang dibolehkan masih tetap dijawab. Tapi kalau salam yang sholat itu dijawab. Dan ada lagi salam yang memang kita tidak mengharapkan jawaban sama sekali. Nah, itu salam kepada ahli kubur, ya kan? Itu jangan sampai dia jawab. Jadi itu. Dan ini apa ya? Jelas Pak ya? Mana Mas? Satu Pak. Masuk aja Pak ya. Saya sering dengar ucapan salam itu tidak sempurna diucapkan. Di beberapa saya sering ada tamu belajar lama tentang tidak ketika itu. Ya pula kum dengan ini. Kum juga. Kum itu artinya tidak pas. Kum itu artinya tegak ya. Woi tegak baik. Jadi ya itu salah. Tapi begini. Sebagai orang baik maka kita boleh ma'ruf. Ma'ruf tuh kalau kita yakin dia itu sebenarnya yang ngucapin salam atau kita cuma dengarnya itu ya kita jawablah sebagaimana yang kita ya itu saja. Tapi bapak boleh menjawab dan bapak tidak boleh melakukannya, ya kan? Jadi kalau bapak dengar orang ngomong, bapak yakin tidak dia itu salam? Kalau bapak yakin dia ini salam tapi mulutnya agak sengam, jawabnya nanti bapak cuma dengar kum nyetok kan, tapi bapak yakin, aku yakin nggak jadi assalamualaikum cuma dia sengau, ya kan? Orang sengau ini kan agak payah dipantau, ya kan? Naik mobil itu kalau dia ngomong gitu, apa kiri, nak turun. Jadi bapak yakin itu salah makanya, tapi bapak yang tidak boleh nggak mau melakukan itu kum juga. Ya itu karena bapak yakin bahwa dia salah maka tetap jawab biasa. Tetap kita orang baik kita jawab dengan kebaikan. Kalau kita yakin dia ucapin salam walaupun dia itu mungkin cara mengucapkannya tidak sempurna. Tapi kalau bapak yakin dia itu memang tahu dan sengaja macam itu maka tidak sempurna salah. Tidak sempurna salahnya tidak ada kewajiban begitu. Tapi kalau dia tahu, tapi kalau dia itu mungkin kan banyak orang-orang kan kalau tahlilan kan palang pintu kan gitu. Oh, kumenya. Nanya ya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena saya pun mungkin dia itu kan lamu, itu lamu. Ya, dia ngambil ujung, bapak balas ujung.